Baik, latar belakang saya ini mahasiswa, ya, aktivis. Ya kebetulan memang dari sejak masuk kampus sudah senang dengan aktivis, dengan kegiatan UKM ya di luar perkuliahan, sehingga saya sempat aktif di beberapa UKM gitu, dan dari situ saya banyak dapat ilmu, dapat wawasan yang itu tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Nah, sehingga kebiasaan ini kemudian terbawa sampai saya kemudian lulus gitu ya, selesai dari pendidikan. Kebetulan saya di FISIP ya, ilmu sosial ilmu politik, sehingga pengetahuan tentang ilmu sosial, pengetahuan tentang ilmu politik ini alhamdulillah dapat sedikit lah ya. Kemudian saya kembali ke masyarakat, kembali ke kampung, kemudian aktif di organisasi Karang Taruna gitu ya, kemudian di BKM gitu kan. Nah, kemudian disitulah kemudian saya bisa menerapkan apa yang dulu sudah pernah saya dapatkan di kampus ya, tentang bagaimana membaca masalah, menganalisa masalah, kemudian bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana ngobrol dengan anak muda. Kebetulan sempat bikin lembaga training juga untuk pelajar, untuk mahasiswa, sehingga circle saya memang banyak di kalangan anak-anak muda gitu ya. Yang ini membuat kemudian saya concern di dunia anak muda sebenarnya. Kegiatan saya itu bagaimana memotivasi teman-teman untuk tentang pendidikan, kemudian bagaimana bisa menyalurkan hobinya, aktivitas-aktivitas positif gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman di masyarakat itu. Anies Baswedan itu tahu saya, beliau itu kan backgroundnya akademisi. Jadi memang bukan politisi murni. Yang saya amati itu beliau itu bukan politisi murni, tapi pure akademisi, cendekiawan, sehingga dalam beberapa kesempatan juga beliau kan menyampaikan menjadi gubernur itu kan takdir baru ya, karena mungkin tidak ada dalam perencanaan beliau ya hidup itu. Jadi sosok akademisi gitu ya, yang saya kira dekat dengan dunia anak muda ya, pendidikan gitu kan. Nah, itu yang bagus sebenarnya. Yang berkesan tentang COVID kemarin di DKI ya, penanganan COVID di DKI itu kan kebetulan saya cukup mengikuti beritanya ya, karena memang konon kan awal masuknya kan dari situ, awal masuknya COVID itu dari situ, sehingga waktu itu Anies Baswedan langsung membuat banyak gebrakan yang itu banyak ditentang oleh pemerintah pusat kan, termasuk lockdown dan sebagainya itu. Dan karena posisi beliau bagian dari pemerintah, sehingga mau nggak mau ya beliau harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Tapi itu tidak membuat beliau kemudian hilang ataupun putus asa ya, kehilangan akal. Kemudian beliau membuat banyak plan C, plan B dan sebagainya, sehingga sampai kemudian COVID di DKI bisa terkendali. Nah, itu yang biasa. Yang kedua, penghargaan di DKI itu kan bisa dikatakan sangat banyak gitu kan. Nah, ini kan bagaimana pemimpin bisa menggerakkan bawahannya, rekan-rekan kerjanya di unit-unit SKPD itu, sehingga bisa menjalankan visi misi pemerintah DKI. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan di DKI itu miniatur sebenarnya, miniatur. Jakarta itu kan miniatur Indonesia ya, ada banyak suku, ada banyak kalangan, gitu, status sosial macam-macam. Jadi insya Allah sudah sangat tepat lah ya, artinya ketika kemudian Anies Baswedan itu kemudian bisa diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia, karena secara track record 5 tahun terakhir di Jakarta itu rekam jejaknya sangat layak ya untuk kemudian diberikan kesempatan
untuk memimpin Jakarta. Cobalah 5 tahun gitu kan. Kalau memang oke, kan bisa 2 periode kan. Nah, itu. Kalau caleg di dapil saya kebetulan ada isu yang sangat menarik di dapil saya, itu isu pemekaran. 2 kabupaten di dapil saya itu sama-sama mengajukan pemekaran, gitu kan. Nah, itu saya dukung, ya, saya dukung karena memang saya sudah muter gitu ya, terutama dapil Cilacap itu luar biasa memang, gitu ya, medannya, kemudian jauhnya. Walaupun sekarang ada teknologi yang itu memungkinkan warga untuk bisa mengurus berbagai kebutuhan itu dengan online, tapi bagaimanapun kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sifatnya personal seperti ini langsung ini memang tetap perlu ada gitu. Sehingga berawal dari pemekaran itu, harapan saya sih nanti proses-proses pelayanan ya, kemudian distribusi anggaran, kemudian pembangunan itu bisa lebih merata. Nah itu ya, nanti efeknya akan banyak ya, ke infrastruktur, kemudian ke ekonomi, kemudian ke pendidikan dan sebagainya. Artinya dengan pemekaran itu tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut saya iya, karena tadi jadi Pak Anies ini kan backgroundnya akademisi ya, pendidikan ya, beliau terdidik gitu kan, sangat mengutamakan pendidikan, sehingga memang pendidikan menjadi kunci, saya kira nih, kunci ke depan kalau memang Indonesia ini ingin maju. Itu sektor awalnya itu dari start awalnya dari pendidikan, dan itu kan yang menjadi basic ya, basicnya Pak Anies itu adalah pendidikan ya, sehingga nanti dari situ nanti akan lahir ya pemimpin itu kan, nanti akan lewat jalur politik atau mungkin yang lain, itu nanti semuanya berawal ataupun didasari dengan pendidikan yang bagus lah. Track record sebenarnya yang menjadi dasar ya tadi. Jadi sudah ada pengalaman, sudah ada track record, sudah ada rekam jejak yang baik selama 5 tahun memimpin DKI. Saya kira itu menjadi alasan yang paling kuat ya, Anies Baswedan ini bisa direkomendasikan, bisa diberikan amanah oleh rakyat Indonesia untuk nanti bisa memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan gitu kan. Artinya tinggal lokusnya ya, kalau dulu DKI cuma 1 provinsi, ini kemudian Anies Baswedan akan diberikan amanah atau diberi kesempatan untuk mengelola yang lebih luas lagi, skala yang lebih luas lagi. Dan saya kira untuk kapasitas beliau, kapasitas Anies Baswedan gitu ya, dengan pergaulan di dunia internasional sudah hampir banyak negara, itu saya kira sangat layak ya untuk ke depan Pak Anies ini bisa memimpin Indonesia. Smart